Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Isma Ningdiah Kurniawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Pak Asim selaku Kepala Sekolah di SMK N1 Supo Situbondo terkait dengan dilema kasus yang terjadi pada saya sebagai guru pengajar di jurusan perikanan. Baik, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Asim. warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Isma Ini, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini Pak terkait dengan eh, tugas dari kegiatan guru penggerak mengenai dilema etika. Jadi di sini saya ingin meminta saran dan masukan Iya. kepada Pak Asim terkait dilema etika yang saya hadapi sehari-hari sebagai seorang guru di perikanan. Iya. Jadi seperti ini Pak, saya sering menemukan situasi di mana anak-anak perikanan beberapa ini ada yang sering sekali tidak masuk sekolah seperti itu. Pada saat dikonfirmasi kepada wali kelasnya, memang awal-awal anak itu mengirimkan surat seperti itu, tetapi lama-kelamaan kok sering tidak masuk. Jadi suratnya ini kan seharusnya berlakunya satu hari satu surat seperti itu. Nah ternyata ketika didatangi oleh BK, anak yang bersangkutan memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena tidak ada motornya seperti itu. Dan memang saat itu saya sebagai wali kelas dan BK melihat kondisi ekonominya memang kurang memungkinkan. Jadi bahkan untuk berangkat sekolah dia itu juga kesulitan seperti itu, Pak. Nah saat itu ditanya apa yang sudah dilakukan untuk bisa ke sekolah. Nah ini mungkin karena tidak ada dana, akhirnya dia juga tidak mau berusaha lebih seperti itu. Jadi terkesan pasrah terhadap keadaan seperti itu. Nah ini di sini saya sebagai wali kelas juga mengalami dilema. Dan di satu sisi saya tahu bahwa anak itu harusnya masuk ke sekolah karena ya sekolah ini kan juga memiliki peraturan yang harus diterapkan oleh anak tersebut. Tetapi di satu sisi saya juga mengetahui bahwa anak tersebut memang kondisi ekonominya memang benar-benar tidak memungkinkan seperti itu. Nah, menurut Pak Asim sebagai kepala sekolah, bagaimana seharusnya saya bertindak seperti itu? Iya, terima kasih Bu Isma. Ini memang dilema yang memang betul-betul dilema kalau seperti itu. Betul-betul pelik. Dan ini mungkin juga bukan hanya 1-2 kasus yang terjadi mirip atau sama seperti itu. Memang banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi betul kata Bu Isma tadi, karena sekolah memang sudah punya aturan yang memang harus diterapkan, yaitu perlu disampaikan dan diterapkan. Gitu ya. Perlu disampaikan kepada yang bersangkutan dan perlu juga disampaikan pada wali murid, pada orang tuanya, biar mereka juga paham. Sebab kalau dibiarkan, artinya mereka kan mungkin menganggap apa yang dilakukan selama ini tidak ada masalah kan gitu. Itu di satu sisi. Tapi kemudian problemnya kalau kemudian problemnya karena masalah ekonomi, berangkat ke sekolah tidak punya dana atau tidak punya uang untuk membiayai transportnya, nah itu juga problem yang berbeda. Mungkin ada beberapa solusi yang bisa ditempuh itu. Kebetulan di sekolah ini juga ada anak-anak yang tinggalnya di yayasan. Ya, tinggalnya di yayasan. Yayasan yang dekat dengan sekolah itu. Nah, mungkin bisa opsi itu bisa kita tawarkan kepada yang bersangkutan, kepada anak itu dan juga kepada orang tuanya. Kalau problemnya masalah dana. Karena kalau di yayasan insya Allah tidak ada dana yang di situ. Yayasan itu kebetulan juga di bawah naungan pesantren juga ya. Atau juga sekalian di pesantrennya, di pondok gitu. Bisa sambil mempelajari agama, sambil juga mengatasi problema yang selama ini ada. Tetapi yang ini sudah terjadi, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Isma, mungkin memang perlu ada semacam perlakuan khusus juga kepada anak yang bersangkutan ya. Perlakuan khusus artinya ada koordinasi antara Bu Isma dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini BK,
kemudian wali kelas. Kalau Bu Isma sebagai pengajar ada keterkaitan juga dengan ketua jurusannya. Mungkin mereka juga punya opsi-opsi yang bisa diberikan untuk Bu Isma dalam memecahkan permasalahan yang seperti ini. Ini memang Bu, karena namanya SMK itu kalau saya mengistilahkan itu SMK berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain yang mungkin menengah ke atas kan itu ya. Tapi kalau kita di sini bukan menengah ke bawah tapi bawah ke bawah gitu mungkin bawah ke bawah itu juga perlu ada rasa sensitivitas kita terhadap problem yang ada. Makanya kepada guru-guru yang sering menceritakan hal itu, sering saya menyampaikan, tanyakan dulu anak itu kalau terlambat karena apa. Karena apa? Jangan dipukul rata semuanya. Tapi tetap pembinaan tetap, karena kalau dibiarkan anak-anak itu akan keenakan juga ya. Betul. Akan keenakan kalau tidak ada penanganan yang pasti. Jadi intinya Bu, ya ada perlakuan khusus untuk anak itu, tetapi yang saran saya tadi opsi untuk menawari anak itu untuk tinggal yang dekat dengan sekolah itu bisa jadi solusinya juga. Atau mungkin kalau ada temannya yang dekat dengan yang bersangkutan untuk bersama-sama itu bisa dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Iya. Mungkin itu solusinya. Ya, baik Pak Asim. Jadi dari apa yang Pak Asim sampaikan, ada beberapa hal tadi. Jadi yang pertama saya harus melakukan kolaborasi ya Iya, Pak, betul. dengan wali kelas, dengan BK, ketua jurusan, mungkin sehingga nanti ada opsi-opsi lain yang mungkin bisa saya gunakan juga sebagai alternatif. Dan yang kedua juga mungkin membangun komunikasi ya Pak dengan pesantren tadi, sehingga memang nantinya jika wali murid bersedia, maka teknisnya seperti apa bisa dibicarakan lebih lanjut dengan pihak pesantren seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih Sama-sama, atas Bu Isma. masukan yang diberikan. Iya. Karena ini memang terkadang menjadi sebuah dilema. Jadi di satu sisi ada rasa kemanusiaan ingin membantu, tapi di satu sisi juga ada peraturan yang di sekolah yang harus kita jalankan. Sama-sama jalan. Sama-sama jalan.